cepat menghindar. Kapten, dengarkan penjelasanku. Aku tidak meninggalkan posisi tanpa izin, aku melakukannya untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Pergi. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan, jawablah dengan jujur. Pertama, apakah pemuda baru itu muda dan kuat? Tidak. Kedua, apakah di perusahaan ada koneksi? Tidak. Lalu ketiga, selama bertahun-tahun, apakah pernah menunjukkan perasaan padaku? Tidak. Itu saja tidak mungkin memecatmu. Malah memecatku si tua bangka. Ini pesangonmu, ambil. Pergi. Kapten. Sudah kubilang dia memang seperti itu. Benar-benar tidak ada harapan. Hari ini harus mengusirnya keluar, setiap hari kotor sekali. Anak, kian-kian aku pulang. Ayah? Sudah berapa kali ku bilang carilah tempat tinggal di luar. Kamu penuh bakteri, tidak baik untuk anakku, tidak tahukah kamu? Aku mohon padamu. Kamu menganggur lagi, sakit-sakit tua lagi. Kami tidak sanggup melayanimu, pergilah. Cepat pergi. Aku bisa keluar cari uang. Untuk membantu keluarga. Jangan memaksa terus merepotkan kami. Kamu tidak membantu, malah merepotkan. Cepat pergi. Pergi dari sini, pergi. Ya Tuhan. Padahal aku tidak pernah melakukan hal buruk, mengapa orang lain? Pada usiaku. Sudah punya cucu, menikmati hidup. Mengapa aku hidup seperti ini? Apakah tidak punya uang adalah dosa? Apakah menganggur tidak punya harga diri lagi? Tuan Sang, saya, dari toko lotre, Jalan Yuan Xiao. Selamat, Anda memenangkan hadiah utama, 10 miliar, periode 212. Apa? Aku menang 10 miliar. Aku punya uang. Om, kamu menang lotre. Tidak. Sakit. Bagaimana aku harus menghabiskan 100 miliar ini? Istri dan anakku sudah lama hidup susah bersamaku. Paling tidak aku harus belikan mereka rumah dulu. Perhiasan dan sebagainya sudah dapat uang. Punya uang, kasih mereka kejutan. Sekarang mereka tidak akan meremehkanku lagi. Mr. Sang, ini villa Cuilin yang kamu beli. Senilai 200 juta, kamu pegang baik-baik. Terima kasih, villa ini aku berikan sebagai rumah pernikahan untuk anakku dan kian-kian. Jadi mereka tidak perlu tinggal bersama orang tua seperti aku. Bos Jiang Investasi, kita di kawasan perumahan Dongjiao, No 2. Investor tiba-tiba menarik dana, kalau besok tidak bisa menutup 1 miliar ini. Rantai keuangan perusahaan mungkin akan putus dan bangkrut. Apa? Bukan bos lamaku, Jiang Wanro. Apa pasti ini ulah yang Xiao Jie untuk memaksaku menyerah? Dia benar-benar tidak memilih cara. Bos Jiang Group yang sangat kuat. Kita bukan lawan mereka, bagaimana kalau kamu menyerah pada Yang Xiao, ya Bos Jiang? Tujuan bos yang adalah kamu. Kamu hanya perlu setuju menikah dengan Yang Xiao, maka krisis grup Jiang akan selesai dengan sendirinya. Benar-benar ada orang yang begitu hina, diam semua. Bos Jiang menggaji kalian tinggi untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mendorong Bos Jiang ke dalam lubang api. Cantik cuma 1 miliar. Aku bantu kamu gimana? Satpam yang menyelamatkan orang sebelumnya. Dia kenapa di sini? Om, Itu 1 miliar. bukan 10 rupiah bos, Jiang orang ini mungkin gila. Ya, Om, aku tahu kamu orang baik.
Tapi mungkin kamu tidak punya konsep tentang 1 miliar. Sudah transfer sudah dilakukan. Akun menerima 1 miliar. Dia kamu benar-benar punya 1 miliar. Om, kamu benar-benar mentransfer 1 miliar aku sebelumnya. Tidak pernah melihatmu di dunia bisnis Jiang Cheng. Permisi, siapa Anda? Nama saya Zhang Jiankuo, bukan siapa-siapa. Hanya seorang kakek yang baru saja kehilangan pekerjaan. Sembunyi begitu dalam, saya ingin tahu. Apa tujuanmu? Saya pergi dulu. Om, bukan. Bos Zhang, jangan pergi dulu, Sekretaris San. Segera siapkan perjanjian transfer saham mulai hari ini. Mr. Zhang adalah pemegang saham terbesar di grup Jiang kami. Baik. Apa? Pemegang saham? Benar. Bos Jiang, rapat direksi akan segera dimulai, saya akan menyiapkan mobil. Baiklah, Mr. Zhang. Mari kita pergi juga. Bos Jiang, mobil mogok, semua mobil dalam radius 5 km telah dipindahkan. Apa? Rapat direksi ini, jika tidak bisa hadir saya mungkin akan dikeluarkan dari dewan direksi. Jelas ada yang menjebak, tinggal 10 menit lagi. Bagaimana ini? Mobilnya rusak? Bagaimana kalau naik mobil saya saja? Bos Zhang, Anda punya mobil? Ayo saya antar. Ini. Ayo. Saya pergi dulu. Ada apa dengan Mr. Zhang? Sampai Anda masuk dulu. Saya akan parkir mobil. Terima kasih. Sehari yang lalu saya masih satpam di sini. Tidak terasa hanya sehari. Sekarang jadi bos di sini. Hei kakek tua, kenapa kamu kembali lagi? Apakah kata-kata saya kemarin belum jelas? Kamu sudah dipecat. Cepat pergi. Kepala satpam. Saya datang untuk inspeksi. Inspeksi? Kamu pikir kamu pemegang saham besar? Inspeksi? Bodoh, saya bilang otakmu. Dai tendang keledai ya? Kalau kamu pemegang saham. Saya ini orang terkaya di dunia. Saya tidak bohong, tanya saja pada bos Jiang. Sudah cukup masih bos Jiang? Kemarin belum cukup. Dipukul ya? Mau saya tampar sampai mati? Berhenti. Bos Jiang, kenapa Anda datang? Kurang ajar. Ini adalah pemegang saham besar kita, siapa yang berani tidak hormat padanya? Apa pemegang saham utama? Mulai hari ini kamu dipecat, kalian berdua. Usir dia keluar. Ya bos Jiang. Aku benar-benar tidak tahu. Aku salah. Itu bos yang Anda baik-baik saja? Di sisi dewan direksi, silakan Anda datang untuk memutuskan. Tidak apa-apa, panggil saja saya paman. Mulai sekarang urusan perusahaan tetap Anda yang memutuskan. Asalkan aku bisa melihat nilai Anda. Melihat nilai saya. Apa ini? Zhang Jiankuo, sore ini ada acara keluarga. Di restoran Sihai, Anda juga datang ya? Baik, aku segera datang. Meskipun istri dan anak sering meremehkan saya, tapi di acara penting mereka masih memiliki posisi saya. Paman, Anda mau kemana? Saya akan mengantar Anda. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya pergi dulu. Ya. Terima kasih, saya pergi. Pria memang selalu sama, sudahlah. Demi grup Jiang, pengorbanan saya ini tidak apa-apa. Tolong siapkan 1 set piyama dan sebotol anggur merah. Taruh di kantor. Ibu, kenapa Anda mengundang Zhang Jiankuo orang tua itu ke sini? Pernikahan saya dan Paman Wang dijadwalkan seminggu lagi. Mengundang Zhang Jiankuo itu
untuk bercerai dengannya. Benarkah? Wah, itu bagus kalau begitu. Mulai sekarang aku bisa disebut anak orang kaya. Ayah ibu. Mertua-mertua silakan masuk. Di mana mertua laki-laki? Dia pasti masih naik. Sepeda tuanya di jalan, kita tidak perlu menunggunya. Ayo kita masuk. Ya ampun, my batch. Itu edisi terbatas 680. Di seluruh kota Jiangcheng, hanya ada beberapa siapa yang ada di mobil itu. Orang penting siapa? Nak, sosok itu, kenapa terasa sangat familiar? Jangan bilang-bilang memang mirip. Sang Jiankuo orang tua itu. Sang Jiankuo. Mertua, ini mobilmu ya? Ini mobil perusahaan. Kuduga juga mobil ini kamu nggak bakal bisa beli. Pasti bukan punyamu, ayah. Kamu terlalu gengsi, sampai susah sendiri. Kamu sudah di PHK masih berani pakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Kamu nggak takut masuk penjara? Bukan mobil ini itu yang apa namanya. Zhan Jiankuo, kalau mau malu pergi sana, jangan bawa-bawa aku. Mertua-mertua cepat, ayo. Masuklah. Hari ini jarang-jarang kita bisa berkumpul bersama. Kalian harus makan dan minum sampai puas. Terima kasih mertua, sudah membuat mertua mengeluarkan uang. Apa-apaan ini? Tempat duduk hari ini disediakan untuk tamu penting itu, bukan untukmu. Duduk di pojok sana. Coba cicipi hidangan ini, lihat rasanya bagaimana. Mertua, dengar-dengar kamu menganggur ya? Tidak, saya baru saja. Jangan dibahas, jadi satpam saja di PHK ya kan? Dulu saya benar-benar buta kok bisa memilih dia. Tidak ada gunanya sama sekali. Pelayan hidangkan makanannya. Hari ini hidangan ini pertama untuk menyambut kedua mertua kedua. Untuk menyambut tamu penting itu jadi. Zhan Jiankuo, seumur hidupmu belum pernah lihat makanan selevel ini. Ayah, kok makan steak saja nggak bisa? Satu hari keluar sama kamu malu 800 kali. Letakkan. Kalian hari ini makan semua ya? Jangan sungkan-sungkan. Zhan Jiankuo. Sudah berapa kali saya bilang pakai sumpit umum. Ayo pelayan tempat sampah. Kamu ini ngapain sih? Ngapain lagi, cuma mau ngajarin kamu. Belajar pakai sumpit umum. Sudah hari ini, kan hari raya Yuan Xiao. Jangan sampai ada yang bikin suasana jadi tidak enak. Ayo saya angkat gelas dulu. Semoga kedua anak muda kita lancar jaya sukses selalu. Semoga kita beruntung. Ya, lancar jaya sukses selalu. Istri. Mertua, lihat hidangan ini. Harganya pasti mahal ya, setidaknya puluhan ribu kan? Gak masalah, suami saya hebat, dia bilang. Semua makanan di meja ini dia yang bayar, kalian gimana? Makan aja sesuka hati, pesan apa aja. Iya, jangan bengong, ayo kita mulai makan. Kapan saya bilang saya yang bayar? Sudahlah, jangan bikin Yuven malu. Satpam, arah ke ruang 212 gimana ya? Ruang 212 ada di sebelah sana. 212 bukan ruangan kita ya. Siapa dia? Ini siapa? Mertua ini Wang Dahai. Suami baru saya, bos besar yang bisnisnya sukses. Jauh lebih baik dari Zhan Jiankuo itu. Halo, saya dari ruang 212. Tolong hitung tagihan saya yang bayar. Pak, mungkin Anda kurang tahu ya. Malam ini di ruang 212. Biaya makanannya 80.000. Anda yakin mau bayar? Ya. Dan tolong tambahkan anggur yang paling bagus. Yang paling mahal. Anda tidak bercandakan. Terima uangnya, sudah masuk 8 arah.
Kenapa bengong cepat ke ruang 212? Bawa anggur terbaik cepat. Beneran kaya ya? Semuanya pertama kali ketemu saya tidak bawa. Apa-apa makan ini saya yang traktir. Semuanya jangan rebutan dengan saya. Tagihan puluhan ribu. Langsung dibayar ibu saya ini cari saya. Orang kaya raya, ya Om Wang. Kamu nanti jadi ayah saya papa. Anak baik. Nanti habis makan saya ajak kamu ketemu Bos Jiang. Jangan-jangan itu Bos Jiang dari kota kita. Ratu bisnis yang kekayaannya miliaran. Jiang Wanro iya. Bos Jiang janji akan menyuntikkan dana 80 juta ke perusahaan saya. Sore ini langsung tanda tangan kontrak. 80 juta ya bagus-bagus. Jadi setelah ikut saya kamu akan hidup enak dan berkecukupan. Lebih baik daripada ikut orang bermarga sang itu kan? Betul. Yuven, kamu lagi ngapain sih? Siapa dia? Wang Dahai. Suami baruku. Juga ayah tiri Zirong. Kita berdua belum cerai loh. Kamu diam-diam cari pria lain. Hampir lupa. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Jangan ganggu kami cari untung. Cerai? Masa iya dia bos besar dengan aset puluhan juta. Segera dapat suntikan dana 80 juta dari grup Jiang. Kamu lihat dirimu. Satpam biasa. Malah di PHK terus ikut kamu, aku dan anakku bisa. Kelaparan? Nak. Kamu juga berpikir begitu. Pikir apa, orang tua juga tahu. Kalau anak menikah punya anak kasih rumah atau mobil, kamu gak punya apa-apa. Betul. Jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri, nggak punya masa depan. Nak. Sekarang kamu gak mau panggil aku ayah lagi ya? Jangan, kamu nggak pantas jadi ayahku. Aku udah anggap Pak Wang sebagai ayahku. Semua lihat kan? Mertua ini salahmu sendiri. Nggak berusaha orangnya nggak bisa. Jangan salahkan jalan yang nggak rata. Nggak punya kemampuan jangan salahkan. Istri dan anakmu ninggalin kamu. Kabur sama orang lain. Dengar nggak, cepat pergi. Jangan bikin aku yang usir. Dasar brengsek. Coba ulangi. Berani mukul aku. Sekarang aku kasih tahu mulai sekarang. Kita putus hubungan ayah anak, nggak ada hubungan lagi. Kamu. Apa kamu nggak ada waktu buat kamu? Cepat pergi, siang ini aku mau temui Bos Jiang sama ayah Wangku. Oke. Bos Jiang. Jiang Wanro dari grup Jiang. Benar. Ayah Wang bisa memperkenalkan saya ke orang penting seperti Bos Jiang. Kamu cuma penjaga gerbang atau kurir makanan, inilah perbedaan antara kita. Saya kenal dia. Adik kamu tadi dijadikan satpam yang dipecat. Bahkan tidak bisa membayar makan ini. Apakah kebohonganmu ini agak berlebihan, ayah? Ngapain kamu bicara sama si tua ini? Saya kasih kamu 3 detik. Cepat pergi dari sini, kalau tidak, saya benar-benar tidak akan segan. Saya Zhang Jiankuo merawatmu selama 20 tahun. Tidak menyangka malah merawat serigala berbulu domba seperti kamu. Saya sudah berusaha keras untuk memikirkan kalian berdua. Ingin membuat kalian hidup bahagia. Saya buta mata. Kamu masih berani bicara sama saya? Maksa saya memukulmu. Tamu-tamu terhormat. Ini adalah anggur mahal yang kalian pesan. Silakan pilih yang mana yang kalian inginkan. Ini, Lafite tahun 82. Ya ampun. Ini, Romane Conti. Suamiku, kamu hebat sekali. Langsung pesan anggur mahal seperti ini.
Benar ayah. Anggur ini harganya jutaan per botol. Ayah. Saya tidak punya uang untuk pesan anggur semahal ini. Kalian salah kirim, ini bukan pesanan saya. Tidak salah kirim, ini pesanan seorang bos besar. Untuk ruangan 212 bukan Dahai yang pesan. Lalu siapa yang pesan ini, bos besar? Benar. Saya yang pesan. Gelas ini untukmu yang tidak menghormati orang tua. Kamu ngapain? Tuan, ini Lafite tahun 82 yang harganya 200.000. Tenang dulu. Gelas ini untukmu yang tidak setia dan tidak berbakti. Pak, ini adalah Romane Conti yang bernilai jutaan. Satu gelas ini saya guyurkan untuk melupakan ketidaksetiaanmu. Kamu Zhanjian Kuo, kamu gila ya? Kenapa kamu guyurkan ke anakmu sendiri? Saya pikir kalian yang gila. Dia sudah mau memutuskan hubungan dengan saya. Apakah dia masih anak saya? Beberapa orang 3 gelas anggur ini bernilai total 128 juta. Siapa yang mau membayarnya? Ya ampun. 3 gelas anggur, 128 juta. Saya tidak pernah membayangkan ini seumur hidup saya. Si tua bangka, kamu sengaja mau membunuh kami ya? Zhanjian Kuo, kamu sengaja memesan anggur mahal ini untuk balas dendam pada kami, pikiranmu. Kenapa begitu jahat ya beberapa orang? Jika tidak bisa membayar, kami akan melaporkan ke polisi. Jangan-jangan saya tidak mau masuk penjara. Ayah. Ayah, bagaimana kalau kamu yang bayar? Saya punya sedikit uang tapi tidak bisa sembarangan mengeluarkan lebih dari 1 juta. Dia yang guyurkan, biar dia yang bayar. Liang Yufen ini pasangan barumu ya? Bahkan uang segini saja tidak bisa bayar. Si tua bangka. Kamu berani menuduh kami saya tidak bisa bayar, apakah kamu bisa? Jika dia bisa bayar hari ini, saya akan berlutut dan menjilat bersih kepiting raja ini. Saya memang bisa bayar. Sudah cukup kamu 128 juta. Kamu tahu apa artinya saya jual kamu? Kamu tidak seharga itu. Pelayan, kamu lihatkan anggur ini, dia yang pesan. Kalau mau cari yang bayar, cari dia. Pak, bagaimana? Kenapa diam saja? Tadi guyur saya senang ya. Sekarang tidak bisa bayar, takut ya? Pelayan tidak usah tunggu lagi, kantongnya lebih kosong dari wajahnya. Cepat panggil polisi, tangkap dia langsung. Siapa bilang saya tidak bisa bayar, gesek kartu? Sudah di ujung tanduk. Kamu masih di sini. Keras kepala ya. Kita hidup bersama lebih dari 20 tahun, berapa uang di kantongmu? Saya tidak tahu, saya kasih tahu Zhanjian Kuo di sini. Cuci piring seumur hidup untuk bayar hutang. Kamu tidak punya uang, tidak punya kemampuan, tapi sombong dan gengsi. Brengsek, pantas saja anak dan istri meninggalkanmu. Mengikuti orang lain. Kamu memang pantas. Jangan bicara terlalu dini, sekarang aku sudah bukan yang dulu lagi. Uang sejumlah ini bagiku sama sekali tidak ada artinya. Baik. Masih juga keras kepala di ambang kematian ya. Hari ini, aku akan melihat kartu usangmu ini. Berapa banyak uangnya mesin pembayaran? Pembayaran berhasil. Bagaimana mungkin? Apakah rusak? Bukan tuan, karena pelanggan ini telah berbelanja lebih dari 1 juta di toko kami. Menjadi VIP tertinggi di toko kami. Ada 1 juta di kartunya. Zhanjian Kuo. Katakan, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Tak perlu kamu urusi. Ibu jangan tertipu olehnya. Dia hanya seorang satpam brengsek. 1 juta gaji bulanannya hanya 1.000. Meski tak makan tak minum selama 100 tahun baru segitu jumlahnya. Pasti hanya untuk gengsi dia pinjam uang online. Pamer di depan kita. Ternyata tahu. Kita akan bekerja sama dengan bos Jiang, jadi dia datang. Yufen gelang giok seharga 5 juta ini. Awalnya ingin kuberikan padamu. Tapi sekarang kelihatannya tak perlu lagi. Zhanjian Kuo, omong kosong, total gajimu sebesar butiran beras, kira-kira aku akan tertipu olehmu. Aku hanya merasa otakmu sudah kemasukan air. Kamu. Sirong.
Villa Cuyuan seharga 200 juta ini. Aslinya kupersiapkan untuk kau dan Kian-Kian sebagai rumah pernikahan. Dan ini. Rolls-Royce seharga 30 juta. Juga hadiah untuk kalian sebagai kendaraan namun sekarang kelihatannya. Kalian tidak layak. Kau satpam brengsek benar-benar menggila. 200 juta apa kau tahu? Berapa besar nilainya? Berlagak apa? Wahai calon besan di usiamu yang sekarang. Berbohong tanpa malu sedikit pun. Hebat sekali. Aku telah mempelajari batu giok selama 20 tahun. Pastinya tidak salah lihat. Ini jenis kaca. Ayah mertua pasti kamu salah lihat. Hei Tuan Sang Hirong. Di bawah nama kamu ada kontrak properti. Butuh kamu datang untuk tanda tangan dan klaim. Terletak di pusat kota Chongqing. Sebuah Villa Cuyuan. APA. Dia benar-benar belikan untukku. Rolls-Royce 30 juta. Dan Villa 200 juta. Lalu tadi, gelang giok ini juga asli. Ya ampun, aku baru saja menghancurkan gelang giok 5 juta. Dipecahkan. 200 juta villa pertama dalam hidupku. Itu juga villa di pusat kota. Ayah sebelumnya semuanya salah paham. Kamu lebih baik kembali tinggal di sini. Salah paham? Waktu itu kamu mengusirku dari rumah, kenapa tidak bilang ini salah paham? Ayah, kalau kamu punya uang. Bilang saja dari awal, kamu bilang dari awal. Kita tidak akan sampai ke titik ini. Setelah bicara panjang lebar ternyata salahku. Tidak tentu saja bukan. Aku salah, anak tidak berbakti, aku salah. Bukti kepemilikan villa 200 juta ini tidak bisa dipulihkan. Aku bersumpah asal kamu berikan villa 200 juta ini padaku. Sertifikat kepemilikan aku dan Kian-Kian pasti akan merawatmu di masa tua. Benar-benar ayah. Sekarang tahu panggil ayah. Terlambat barang-barang ini. Sebenarnya ingin diberikan pada kalian. Tapi sekarang sudah kalian hancurkan dengan tangan sendiri. Yuven Zhirong. Aku memang tidak punya kemampuan. Tapi aku merasa selama bertahun-tahun ini aku terhadap kalian berdua. Aku tidak merasa bersalah. Menguras semua yang kumiliki sekarang. Satu mau cerai denganku. Satu mau putus hubungan denganku. Baik, aku setuju. Dari sekarang, kamu jalani jalanmu. Aku jalani jalanku. Suamiku? Ayah. Suamiku? Ayah, tunggu. Jangan kalian tertipu olehnya. Dia cuma satpam biasa, bisa beli apa sih? Barang-barang itu pasti palsu. Bos Wang, jangan bicara seperti itu. Gelang batu giok ini. Aku pasti tidak salah lihat. Sayang, 2 bulan lalu kamu tertipu gelang batu giok palsu. Habiskan lebih dari 20.000, cepat lupa ya. Jadi gini. Ini kan cocok. Tapi waktu itu kantor perumahan benar-benar telepon aku. Itu semua aktor yang dia sewa, kalau Sang Jiankuo memang punya 2 miliar buat beli villa. Masa selama 20 tahun ini, tinggal berdesakan sama kalian. Di rumah kecil itu. Betul juga, Zhan Jiankuo itu orang tua. Kalau dia punya uang, masa aku tidak tahu? Orang tua ini berani menipu kita. Jangan bahas dia lagi. Cepat makan. Nanti ikut aku ketemu Bos Jiang. Ya. Ketemu Bos Jiang itu yang paling penting. Oh Hirong. Asal nanti berhasil negosiasi dengan Bos Jiang. Dapatkan investasi, ayah akan belikan kalian 1 unit apartemen besar di pusat kota. Untuk jadi rumah kalian. Benarkah? Terima kasih ayah. Orang tua ini. Nanti aku cari tahu. Sekretaris San. Kamu bilang waktu itu Om bilang, mau lihat nilai diriku. Itu maksudnya apa ya? Bos Jiang ini. Aku tidak enak bilang. Suruh bilang ya bilang. Ya. Bos Jiang Anda kan CEO wanita terkenal di Jiangcheng. Benar. Idaman banyak pria.
Maksudnya Zhang. Jelas-jelas dia. Yaitu. Maksudmu? Dia mau menjadikanku simpanan, jadikan aku kekasihnya. Tidak bisa, ini melanggar prinsipku. Aku sama sekali tidak mungkin setuju. Tapi kalau tidak ada investasi dari Tuan Zhang itu, perusahaan kita tidak hanya akan bangkrut, aku juga akan dipaksa menjadi mainan si bajingan yang Xiao Ji itu. Dibandingkan begitu, Lebih baik aku bersama om itu. Setidaknya, dia kaya dan mampu, dan terlihat baik. kupikir dengan uang, aku bisa membuat keluarga hidup bahagia. Tapi tak disangka, akhirnya malah berujung berpisah dengan istri dan anak. Om, aku sudah memutuskan, datanglah ke kantorku. Baik. Wow. Ini dia grup Jiang, pantas saja di Jiangcheng. Perusahaan nomor 1 sungguh megah. Ayo. Sirong, nanti setelah ketemu Bos Jiang, tunjukkan yang terbaik, siapa tahu Bos Jiang tertarik padamu. Dan merekrutmu ke grup Jiang, masa depanmu akan cerah. Tenanglah ayah. Aku pasti akan menunjukkan yang terbaik. Zhang Jiangwo. Si tua ini kenapa dia di sini? Baik juga kamu, Zhang Jiangwo, benar-benar seperti hantu. Apa kamu selalu mengikuti kami? Aku tidak mengikuti kalian, jangan berhayal. Aku kesini untuk urusan. Sudahlah, jangan berpura-pura Zhang Jiangwo. Aku peringatkan kamu, aku akan segera bicara kerja sama dengan Bos Jiang. Kalau kamu berani sengaja mengganggu, hati-hati kamu. Kamu bisa pulang, aku akan bilang ke Xiaoro. Jangan beri orang sepertimu investasi. Kurang ajar. Bos Jiang itu miliarder. Ice Queen, kamu memanggilnya Xiaoro. Kamu benar-benar berani, si tua ini. Kalau kamu cari mati, cari sendiri. Jangan libatkan kami. Sudahlah nak, jangan buang waktu dengan sampah ini. Jangan sampai kita terlambat, ayo temui Bos Jiang. Ya, urusan penting. Hah? Berhenti, apa yang kalian lakukan? Halo, nama saya Wang Dahai. Saya datang untuk berdiskusi kerja sama dengan Bos Jiang. Tunggu sebentar, saya akan bertanya dulu. Orang tua bangka kamu tidak ada habisnya ya. Kami kemana, kamu ikut kemana? Jangan paksa saya memukulmu. Anak-anak, jangan pedulikan dia. Ini adalah grup Jiang. Bukan sembarang orang bisa masuk. Dia tidak akan bisa masuk. Benarkah? Halo Bos Zhang. Kamu dengar tadi? Para satpam memanggilnya Bos Zhang, mantan suamimu. Benar-benar kenal Bos Jiang. Kalian berdua jangan terpengaruh olehnya. Dulu dia adalah satpam di sini. Sangat akrab dengan para satpam, biasanya tidak ada kerjaan. Memanggil ini bos, itu bos. Oh begitu. Saya bilang juga orang tua ini pikir. Dengan begitu kita akan menyesal, sekarang malah membuat kita semakin meremehkannya. Biarkan saja, ayo kita pergi. Ayo. Paman, kamu datang. Xiaoro, kamu mencari saya. Paman, kemari. Paman duduk dulu. Paman, apa yang kamu katakan sebelumnya, saya sudah memikirkannya. Saya bisa setuju denganmu. Xiaoro, kamu ini. Paman, saya tahu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Anda bisa berinvestasi 1 miliar.
menyelamatkan perusahaan dari kesulitan. Saya sangat berterima kasih. Sewajarnya membalasmu. Tapi ini pertama kalinya saya. Saya harap bisa lebih pelan. Tidak menyangka seumur hidupku bisa bertemu anak bos yang kekayaannya miliaran. Lihatlah untung aku dan ibuku. Mengikuti Paman Wang kalau terus mengikuti ayahmu yang tidak berguna, kita seumur hidup tidak akan pernah bertemu orang sebesar ini. Benar, Bu. Aku benar-benar pertama kali bertemu orang sebesar ini. Aku agak gugup sekarang. Jangan bilang kamu gugup, ibumu juga gugup. Ayo pergi. Aku dengar bos Jiang ini sangat dingin. Nanti setelah masuk jangan sembarangan bicara. Tahan diri, ayo. Bos Jiang, halo. Siapa yang membiarkan kalian masuk? Keluar! Itu bos Jiang, jangan lihat keluar-keluar. Cepat pergi, aku tidak salah lihat kan? Orang yang duduk di dalam tadi itu ayahku. Zhang Jiangwo ternyata sangat dekat dengan orang besar ini. Bagaimana mungkin? Kalian yakin lihat jelas tidak? Dia duduk membelakangi. Tidak lihat jelas. Aku juga. Pasti kalian salah lihat. Zhang Jiangwo, seorang pengangguran tua. Bos Jiang bisa buta melihat dia. Benar juga, bahkan aku tidak suka Zhang Jiangwo. Orang tua itu bagaimana mungkin bos Jiang melihatnya? Tidak tahu siapa pria yang dekat dengan bos Jiang tadi. Siapa pria itu sangat iri. Anak yang tidak berguna. Sudah, jangan bicara lagi bos Jiang, kita hari ini sibuk. Kalian pulang dulu. Sekretaris San masalah investasi kita. Nanti kalau bos Jiang ada waktu akan menghubungi Anda lagi. Baik, sampai jumpa. Sekretaris San, sampai jumpa. Tadi aku sepertinya mendengar suara Liang Yufen dan Sang Zirong Xiaoro. Orang yang masuk tadi adalah... Tidak ada apa-apa, Paman, kita lanjutkan saja. Xiaoro ini apa? Paman, kamu bilang aku jadi kekasihmu? Kapan aku bilang begitu? Jangan sembarangan bicara. Paman, kamu bilang ingin melihat nilainya apa mungkin. Maksudmu bukan untuk menjadikanku kekasihmu. Tentu saja tidak maksudku. Kamu harus mengelola perusahaan dengan baik, jangan sampai aku orang tua ini merugi. Om, maaf. Aku yang berpikiran negatif. Kamu gadis-gadis muda ini. Apa yang ada di pikiran kalian? Kamu tahu berapa umurku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu melakukan hal seperti itu? Ternyata aku yang berpikir terlalu jauh. Tapi Om ini menghadapi rayuanku, dia sama sekali tidak tergoda. Karakternya memang bagus. Yang Xiaojie, kamu menelepon untuk apa? Halo Jiang Wanro. Apakah perusahaanmu hampir bangkrut? Baru-baru ini sedang kewalahan. Aku tahu pasti kamu yang berbuat. Jangan marah-marah begitu begini. Asal kamu setuju bersama aku jadi burung emasku, aku tidak akan melawanmu. Bagaimana? Mimpi kamu. Xiaoro siapa itu? Tidak ada orang yang menjengkelkan. Siapa itu? Kenapa ada suara pria di sana? Tidak perlu kamu urus kamu. Ayo biar aku yang bicara. Tua, siapa kamu? Anak muda, aku menyarankanmu untuk belajar yang baik. Jika kamu berani mengganggu Xiaoro lagi, jangan salahkan aku jika tidak ramah. Om, apakah ini membelaku? Yang Xiaojie, kamu dengarkan baik-baik. Aku tidak mungkin bersamamu karena aku sudah punya pacar, yaitu Om di sampingku ini. Jadi kamu bisa mengubur niatmu itu. Apa? Jiang Wanro, apa yang kamu katakan tadi? Baiklah Jiang Wanro. Kamu tunggu saja. Xiaoro, apa maksudmu? Om itu. Tadi keadaan darurat, aku menjadikanmu tameng, kamu tidak keberatan kan? Tameng ya, tidak apa-apa. Jika anak itu berani mengganggumu lagi, kamu bilang saja ke Om akan memukulnya untukmu. Om, kamu sudah seumuran ini. Bisa menang melawan dia. Usia tua, kenapa kau pikir aku? Tahun-tahun jadi satpam sia-sia saja.
kalau benar-benar bersama Om, sepertinya juga cukup merasa aman. Masuklah. Bos Jiang akan segera rapat. Baik, aku segera ke sana. Om jangan pergi dulu. Malam ini ada acara makan malam bisnis di Jiangcheng. Kamu sekarang juga pemegang saham besar perusahaan. Bagaimana kalau kamu ikut aku? Baiklah, aku tunggu di sini. Ya baik. Wanro, Xiao Meng, kenapa kamu datang? jangan bahas itu dulu kamu dan Om itu. Ada apa jangan-jangan sedang pacaran? Jangan ngomong sembarangan, kami belum. Belum berarti sebentar lagi. Wanro, kamu dulu paling suka. Anak muda tampan kapan suka? Tipe Om seperti itu. Jangan urusi dulu, aku ada urusan, aku pergi dulu. Aku pertama kali melihat Wanro begitu dekat dengan seorang pria. Tidak bisa, aku harus membantu sahabatku, memeriksa dengan baik, agar dia tidak tertipu. Om, Siapa kamu? Om kamu sangat tampan. Gadis, jangan seperti ini. Om, aku sangat kesepian. Temani aku ya. Baik, Masih tunggu apa, cepatlah. aku ke kamar kecil dulu. Kamu tunggu aku di sini. Tunggu. Ternyata pria brengsek. Wanro, Wanro. Selera kamu terhadap pria benar-benar tidak bagus. Xiao Meng, kenapa kamu sendiri, mana omnya? Wanro, aku beritahu kamu, pria yang kamu cari ini kualitasnya benar-benar tidak bagus, aku hanya sedikit menggoda. Dia langsung terpikat. Apa? Untung ada aku, kalau tidak kamu akan ditipu harta dan tubuh oleh pria brengsek. Tadinya pikir paman ini akan berbeda. Ternyata aku terlalu banyak berharap semua pria di dunia ini sama saja. Ayo kawan, dia ini. Dia yang berbuat macam-macam di sini. Apa? Halo, tolong ikut kami sebentar. Kawan ini semua salah paham. Salah paham apa tadi? Dia yang menggoda saya di sini. Kamu ini seorang gadis, kenapa tidak belajar yang baik? Bagaimana orang tuamu mendidikmu? Kawan, cepat tangkap dia. Biar dia berubah di penjara. Ternyata paman itu tidak terpancing, malah pergi melapor ke polisi. Wanro, kamu masih ketawa di sini. Cepat bantu jelaskan. Paman ini benar-benar salah paham. Dia sahabat saya. Sahabatmu. Kawan, maaf ya. Ini cuma salah paham repot-repot ya. Oh begitu, kalau gitu kami pergi dulu. Ya. Bikin takut saja. Ini sebenarnya bagaimana? Dia pikir kita pacaran. Khawatir saya ditipu, jadi sengaja mau menguji kamu. Mau tes karakter kamu, ternyata malah jadi batu yang dia lempar malah jatuh ke kakinya sendiri. Kamu masih bilang semua ini kan demi kamu. Oh begitu ya. Sudah waktunya, sudah malam, acara makan malamnya sebentar lagi mulai. Ayo kita cepat pergi. Saya juga ikut. Ayah investasi 80 juta dari grup Jiang. Jangan sampai gagal begitu saja. Jangan buru-buru, nanti ada acara bisnis malam ini. Bos Jiang mungkin juga datang, kita sekarang pergi. Coba-coba mungkin bisa ketemu Bos Jiang, ayo. Paman kamu dan Wanro kenal sejak kapan sih? Kamu ini banyak bicara. Tanya-tanya aja kan tidak melanggar hukum. Halo. Pak Sang, Rolls-Royce Ghost yang Anda pesan sudah sampai. Tolong tinggalkan alamat, kami akan mengantarkannya. Xiaoro, acara bisnis kita di mana diadakan? Di Yingbin Pavilion. Kalau begitu antarkan ke Yingbin Pavilion saja. Paman kamu beli apa sih? Membeli mobil, sebenarnya ingin memberikannya untuk anak saya. Tapi sekarang lihat. Bos Jiang di depan, ada perbaikan jalan, tidak bisa lewat. Tidak bisa cari jalan lain. Bisa cari jalan lain tapi butuh waktu beberapa jam. Apa tapi pesta malam tinggal setengah jam lagi. Akan segera dimulai, ini bagaimana? Saya punya cara. Paman kamu bisa nyetir mobil sapu.
Banyak sekali caranya. 360 derajat pemandangan penuh ramah lingkungan. Masih bisa kipas angin. Masih Xiaoro yang tahu barang bagus. Sampai. Xiaoming, saya masuk dulu urus beberapa hal. Kamu bantu temani paman dulu. Ini kah gedung penyambutan, katanya satu-satunya hotel bintang 7 di seluruh Jiangcheng. Hotel bintang 7 satu-satunya di Jiangcheng. Pagi tidak bertemu bos Jiang hari ini pasti. Harus bertemu dia di sini. Siapa yang menaruh mesin sapu itu di sini tidak tahu ini. Hotel mewah sial. Siapa tahu siapa yang menaruh orang tidak berbudaya. Jangan dipermasalahkan, ayo masuk. Pak, ini hotel mewah, mobil sapu tidak bisa parkir di sini. Zhang Jiangwo tidak menyangka setelah kamu menganggur. Miskin sampai hanya bisa nyetir mobil sapu. Untung saya cerai denganmu, kalau tidak sekarang. Sudah minum angin barat laut. Kalian. Paman? Mereka siapa? Pria wanita. Dan anak saya yang tidak berbakti. Orang tua kamu berani memaki saya. Percaya tidak saya pukul kamu. Kamu masih berani memukul saya, bagaimana saya membesarkan anak durhaka seperti kamu. Anak. Orang tua kamu memukul saya, kamu cari mati. Sudah masih tidak malu. Zhang Jiangwo, saya tahu kamu memikirkan. Saya mengambil istri dan anakmu. Kamu tidak nyaman, tidak seimbang, tapi siapa yang bisa disalahkan? Kalau kamu masih mengikuti kami, percaya, tidak saya laporkan ke polisi. Siapa yang bilang saya kesini untuk menghadiri pesta malam? Ini hotel paling mewah di seluruh Jiangcheng. Kamu yang datang pergi semuanya tokoh masyarakat, hanya kamu. Menyetir mobil sapu itu dan tidak tahu dari mana menemukan wanita seperti ini. Datang ke pesta malam, lucu sekali. Kamu. Pakai mesin pembersih lantai, kenapa? Setidaknya tidak mencuri atau merampok. Tidak seperti kamu yang tamak akan kemewahan. Mengkhianati suami sendiri dan berselingkuh sungguh memalukan. Aku akan membunuhmu. Sudahlah, kita ini orang beradab. Tidak perlu berurusan dengan mereka, tolong jangan berisik di depan hotel. Kamu datang tepat waktu, orang tua ini ingin menyelinap masuk ke pesta malam. Cepat usir dia. Benar, cepat usir mereka. Agar tidak mengganggu pandangan. Tuan, saya sudah jelaskan tadi. Mesin pembersih lantai tidak boleh parkir di sini, tolong segera pergi. Mesin pembersih lantai tidak boleh masuk mobil APA. Setidaknya mobil mewah bernilai jutaan. Baik, mobil saya segera datang. Sudahlah, kamu terlalu berlebihan. Berapa uang yang kamu punya aku tahu, bahkan sepeda motor listrik pun tidak mampu beli. Apalagi mobil mewah, kamu cepat pergi. Ya ampun, Rolls-Royce. Ghost ayah. Mobil ini mahal. Terbatas di dunia. Mobil mewah top bernilai puluhan juta. Aku belum pernah melihatnya di Jiangcheng. Siapa sebenarnya? Orang penting. Tuan Zhang, selamat menjadi pemilik Rolls-Royce. Ghost yang terhormat, semoga Dewi terbang menerangi karir Anda. Pemilik Rolls-Royce apa? Sekarang saya boleh masuk. Tentu saja tidak masalah, Tuan, silakan masuk. Ayah, bagaimana ini Rolls-Royce ini? Benar miliknya? Anak, jangan tertipu. Mobil ini jelas dia sewa. Bermain sandiwara untuk kita Zhang Jiankuo ini. Untuk membuat kita berdua menyesal, dia benar-benar tidak memilih cara. Orang tua ini pergi. Inilah pesta malam kelas atas. Sungguh megah. Yufen, tamu di sini. Semua adalah elit Jiangcheng, kamu harus sopan. Jangan membuatku malu. Baik. Ayah. Bos Jiang. Siapa itu? Karisma dan gaya ini pantas disebut Jiangcheng. Presiden wanita pertama. Lihat-lihat, presiden wanita itu menyapa kita. Santai aja, ini MAH biasa. Suamiku keren banget, jauh lebih baik dari Zhang Jiankuo itu. Jauh lebih hebat. Sudah lihat, Bos Jiang akan datang, jangan bicara lagi. Halo Bos Jiang. Om, akhirnya kamu datang, sudah lama menunggu. Orang yang disapa Bos Jiang ternyata dia. Zhang Jiankuo kenal Bos Jiang, mana mungkin. Jangan-jangan waktu itu di kantor Bos Jiang. Orang yang dipeluk Bos Jiang memang dia. Bagaimana dengan Jiang Wanrou itu? Dia ini sombong banget ya dia. Suara kecil dia itu Taipan Jiangcheng. Yang Xiaojie. Om, ini bukan urusanmu, kamu pergi dulu.
agar tidak terlibat. Tenang saja kalau dia berani macam-macam. Om akan melindungimu, jangan takut. Om jangan sok jago sekarang. Dia itu Pangeran Jiang Cheng. Pangeran Jiang Cheng kamu pernah dengar tentang janda hitam yang berkuasa di Jiang Cheng. Dia adalah anak tunggal janda hitam yang Xiao Jie. Janda hitam. Tidak pernah dengar. Pokoknya kamu tahu ini semua. Orang besar yang tidak bisa kamu ganggu diam saja di pinggir. Lihat saja. Yang Xiao Jie. Kamu mau apa Jiang Wanrou? Aku sudah berusaha keras mengejarmu, kamu anggap aku angin lalu. Malah mengejar seorang kakek, panggil kakek itu keluar. Hari ini aku akan menghancurkannya. Ratu bisnis Jiang Wanrou ternyata pacaran. Pacarnya seorang kakek, siapa ya? Aku. Kakek, ternyata kamu di sini. Bos Jiang pacaran. Kamu ini kakek tidak punya uang, tidak punya wajah. Bos Jiang buta ya sampai suka sama kamu. Ternyata benar dia nempel sama Bos Jiang. Kalau aku tidak putus hubungan denganku, aku pasti jadi anak orang kaya lagi. Walaupun dia nempel sama Bos Jiang gimana? Jelas-jelas Pangeran Jiang Cheng. Sudah marah dia pasti mati. Iya. Katanya Jiang Shao kejam sekali. Yang melawannya pasti sial. Om cepat pergi. Dia bukan orang yang bisa kamu lawan kalau kamu terlambat pergi. Bahkan tidak ada yang akan mengurus jenazahmu. Mau pergi begitu saja? Mimpi. Hari ini aku akan memukulmu sampai gigimu copot. Nak, sekarang ini era hukum. Jangan terus-terusan berkelahi, Xiaoro, sudah jelas. Sudah sangat membencimu, jangan seperti anjing penjilat. Terus-terusan merayu di sini. Kamu berani bilang aku anjing penjilat tua bangka. Hari ini aku akan membunuhmu. Berhenti Yang Xiao Jie selama aku di sini. Kamu tidak akan bisa menyentuhnya. Jiang Wanrou, jangan berpura-pura. Kita berdua tahu orang tua ini adalah orang yang kamu datangkan. Hanya sebagai tameng. Dia bukan tameng, dia adalah pacar Jiang Wanrou. Kenapa? Kamu tertarik karena dia tua? Atau karena dia jarang mandi? Dengan seleramu, tidak mungkin kamu tertarik dengan orang seperti ini. Jangan berpura-pura. Baik, kamu lihat baik-baik. Kamu, aku tidak percaya. Ice Queen Xiao ternyata menciumku, ayahku. Bos Jiang benar-benar lapar, ini pun bisa dilakukan. Ini. Wanrou, kamu bilang tidak pacaran. Ini sudah mencium. Tenang, pusing itu wajar. Jiang Wanrou, kejadian tadi. Aku bisa anggap tidak terjadi, aku kasih kamu kesempatan lagi. Tidak lihat? Aku akan tunjukkan lagi. Kamu kalian. Bagus, belum puas lihat? Kamu lihat baik-baik. Orang tua ini apa kelebihannya? Tenang, jangan buru-buru kamu lihat. Wajah Yang Shao sudah merah seperti hati babi. Segera akan terjadi pembantaian. Wanrou, kamu terlalu berani. Kamu mau jadi pasangan buronan dengan om ini? Baiklah Jiang Wanrou, kamu benar-benar niat melawanku ya? Baik, kamu tunggu saja. Halo ibu. Ada orang yang merebut calon menantumu. Apa? Sungguh keterlaluan, tunggu. Ibu akan segera ke sana. Suara ini kok mirip banget sama suara si Wen. Dengar nggak, ibuku bakal dateng sebentar lagi. Jiang Wanrou, kamu yakin? Kamu masih mau belain si tua bangka ini? Yang Xiao Jie kamu. Waduh, si Black Widow beneran dateng om. Hari ini beneran kamu bakal mati. Anak kecil, aku mau nanya. Ibumu namanya Yang Si Wen ya? Om katanya kamu nggak kenal si Black Widow. Kok bisa tahu namanya? Kita dulu teman lama. Cuma waktu itu. Kurang ajar, nama ibuku kamu si tua bangka. Polisi nana panggil nama langsung. Anak kecil, jangan mulutmu tua bangka mulu, aku kasih tahu. Mending kamu hormat sama aku. Kamu malah sok-sokan, sekarang juga aku habisin kamu. Aku bilang kamu ini ada habisnya nggak sih? Ini si Sang Jiangkuo berani banget ya. Sampai Yang Shao dia berani mukul aku, tarik kembali apa yang aku bilang tadi. Untung aku udah putus hubungan sama dia, kalau nggak kita bisa kena imbasnya. Kamu berani mukul aku. Aku mukul kamu, kenapa aku nggak tahu si Wen ngajarin kamu? Anak kecil brengsek ini sampai nggak punya etika, kalau kamu lanjutin ngeganggu terus hari ini aku ganti si Wen. Aku bakal ngurusin kamu. Om jangan gegabah.
Ibunya itu Black Widow di Jiangcheng, dia yang berkuasa. Kamu nggak bakal bisa lawan, cepetan pergi biar aku yang tanggung. Hari ini nggak ada yang bisa pergi. Waduh, Black Widow beneran dateng. Nah, Om bakal mati nih. Tua bangka ibuku dateng. Tunggu aja mati kamu MA. Anakmu aku yang suruh dipukul, kamu harus bela aku ya. Berani banget berani mukul anakku. Siapa maju sini? Nyonya yang anakmu yang mulai ribut duluan. Terus kenapa di seluruh Jiangchen belum ada yang berani ganggu anakku nak? Bilang sama mama siapa yang mukul. Itu orang tua di belakangnya si tua bangka. Maju sini, jangan sembunyi. Si Wen lama nggak ketemu ya? Jiang Wo, MA kalian kenal? tentu kenal, dia orang yang seumur hidupku. Gak bakal bisa aku lupakan Wanro. Lihat deh Black Widow. Ekspresi marahnya pasti ada masalah sama Om. Hari ini paman pasti mati. Kalau begitu kamu ganti saja. Kamu Nyonya Yang. Paman ini adalah pacarku, dia memukul Yang Xiaoji. Juga untukku, kalau kamu marah-marahlah padaku. Bagus Hang Jiangwo, kamu memang hebat. Lihat tatapan itu penuh dengan niat membunuh. Sangat menakutkan. Paman, kenapa kamu masih diam saja? Cepat lari, cepat lari. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak separah yang kamu pikirkan, tidak apa-apa. Tidak separah itu. Kemarilah paman. Kamu minta maaf saja pada Nyonya yang kalau tidak bisa. Berlutut dan minta maaf, nyawa lebih penting. Si Wen sakit-sakit. Kamu masih tahu sakit. Hang Jiangwo, kamu hebat ya. Kamu sudah menjadi lebih hebat ya, sudah belajar. Sapi tua makan rumput muda ya. Kamu salah paham. Gadis ini tidak ingin bersama anakmu. Jadi dia menarikku. Hanya sebagai tameng saja. Benar? Tentu saja benar, lihat dia begitu hebat. Bagaimana mungkin tertarik padaku? Dia tidak tertarik tapi aku tertarik. Jiang Wo sudah lama tidak bertemu. Aku masih tidak bisa melupakanmu. Kita balikan lagi ya. Aku baru pertama kali melihat ibuku marah seperti ini. Orang tua ini pasti mati. Tidak, aku harus menyelamatkan paman. Wanro, jangan pergi. Kalau kamu pergi sekarang hanya akan menambah api, membuat paman lebih berbahaya. Tapi paman, dia. Jangan tapi-tapi, kita diam saja di sini. Kamu bilang paman juga benar-benar sudah saatnya seperti ini. Masih tidak mau berlutut dan minta maaf. Nyawa lebih penting, kita balikan lagi ya. Lihat aku sudah berumur seperti ini, aku takut membuatmu terlambat. Hang Jiangwo, kamu brengsek. Pokoknya aku tidak peduli, hari ini kamu harus datang ke rumahku. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Selesai sudah mulai berkelahi. Ini sudah gagal bernegosiasi. Orang tua berani-beraninya kau memukulku. Inilah akibatnya, tunggu saja ajalmu. Paman, apa kau baik-baik saja? Bu, nanti saat kita mulai beraksi. Orang tua ini, serahkan padaku, pasti kubuat dia berantakan. Beraksi apa, memalukan sekali. Bu. Ayo ikut aku pulang. Lihat si Wen ini setelah bertahun-tahun. Masih tetap pemarah. Paman, kalian berdua. Sebenarnya apa hubungannya? Kami hanya teman sekelas dulu. Lalu apakah perseteruan kalian sudah selesai? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, paman, mari kita makan malam bersama. Aku yang traktir. Xiaoro, begini. Malam ini paman masih ada urusan. Kita lain kali saja, lain kali kita janjian lagi. Paman, kau mau kemana? Sang Jiankuo ini terlihat buru-buru. Sepertinya dia tahu sudah membuat marah Black Widow. Dia bersiap-siap kabur. Kudengar Black Widow kejam, orang yang membuatnya marah. Tidak hanya dirinya yang celaka, tapi seluruh keluarganya juga ikut terkena imbas. Waduh, kita tidak akan terkena imbas juga kan? Apa Hang Jiangkuo yang terkutuk ini mau menyeret seluruh keluarga kita ke dalam masalah? Jangan panik, Black Widow ini meskipun kejam, tapi dia tidak masuk akal. Begini, kita segera siapkan hadiah yang berharga. Cepat-cepat datang meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Kalian berdua tidak ada hubungannya dengan Sang Jiankuo, ayo. Benar-benar. Ayo. Orang tua tadi di depan banyak orang. Melawan anakmu, kenapa kau begitu mudah membiarkannya? Bu, kenapa kau terburu-buru, mau ngapain sih? Beli sayur dan baju yang bagus. Malam ini aku akan melayani dengan baik. Tamuku, kau segera pulang.
Kalau malam nanti kau tidak ada di rumah jangan salahkan aku. Bu, aku kejam. Melayani tamu penting. Berhenti, kalian mau apa? Halo. Kami dengan Nyonya Yang. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman, ingin berkunjung. Untuk menjelaskan ya itu. Kami tidak bersalah, harap Nyonya Yang saat bertindak bisa melepaskan kami. Baiklah, tunggu di depan pintu. Saya akan masuk untuk memberitahu baik-baik. Siwen memaksa saya masuk dari pintu belakang. Rahasia sekali. Masih suka bermain dengan saya permainan anak-anak dulu. Usia sudah tua masih bergaul dengan gadis-gadis kecil. Memang seperti dulu Raja Laut 1. Bukan, kenapa sekarang masih marah-marah? Sepertinya hari itu si Satpah Bau membuatmu sangat kesal. Banyak kerja sedikit bicara, datang sini potong cabai ini. Saya ganti baju dulu. Aneh sekali, ibu saya ini mau melayani tamu penting macam apa sampai harus ganti baju. Si tua bangka ini sakit ya berani datang ke rumah kami. Bodyguard. Si Satpah Bau berani sekali. Berani datang ke rumahku untuk mengantarkan. Xiaoji, ibumu menyuruhku mencarinya. Di mana dia panggil dia keluar. Berani menyebut ibuku. Kamu benar-benar ingin mati. Saya tidak mencari kamu, kamu malah datang sendiri ke sini. Hari ini kamu tidak bisa lari. Bukan saya lari, apa saya ini diundang. Khusus untuk makan malam, anak muda, cepat minggir. Jangan buat ibumu menunggu lama. Si gila ini masih berani ngomong sembarangan ya. Benar-benar pikir saya tidak berani memukulmu hari ini kalau kamu tidak berlutut minta maaf padaku. Sampai saya puas. Sekarang saya akan membunuhmu. Sudah besar begini masih bertindak impulsif. Kamu harus belajar menghormati orang tua, tahu tidak? Aduh sialan, sekarang saya akan mengiris kamu 1000 kali serang. Berhenti, berani sekali kalian. Siapa yang menyuruh kalian bertindak? Kamu? Ikut saya ke atas, kita bicara baik-baik. Bukan ibu ini. Si Satpah Bau, saya beritahu kamu. Ibu saya sekarang sedang sangat marah, tadi hampir memotong talenan sampai hancur. Caranya bukan yang bisa kamu bayangkan. Kamu tunggu aja matimu. Aku kasih tahu ya wanita itu. Marah itu wajar, tunggu aku naik ketemu dia. Seharusnya nggak ada masalah besar lagi, jangan khawatir. Cepetan, aku udah siap lama. Tuan muda. Orang-orang di luar suruh aku tanya masih lama nggak? Baru bisa masuk buat minta maaf ke Nyonya. Minta maaf apaan, suruh mereka tunggu di luar. Baik. Aku beneran gak tahan, ayah ibu kita udah di sini. Nunggu lebih dari 2 jam kok si tuan yang belum kabarin aku. Salahnya si Sang Jiankuo itu. Gak ada kerjaan malah nyari masalah. Nah, kita kan kesini buat minta maaf. Jangan gak sabaran kan, tuan yang udah bilang. Nyonya yang itu terkenal sebagai janda hitam. Nunggu 2 jam aja. Nunggu 2 tahun pun layak. Nyonya yang pasti kesel sama mantan suami bodohku itu. Kalau nggak mana mungkin kita belum boleh masuk. Udah 2 jam berlalu kok, mama belum selesai. Si tua bangka itu. Jangan-jangan mereka kenal beneran. Mana mungkin. Si tua itu nggak ganteng, nggak punya background. Kayak gitu nenek-nenek 80 tahun pun nggak mau. Bener juga, mama kan dikenal sebagai wanita kuat paling gengsi di Jiangcheng, mana mungkin ada hubungan sama si tua bangka itu. Si bajingan ini berani di pesta di depan banyak orang. Ngejambak pacarku, bikin mama malu. Iya, dia berani ngehina Nyonya. Si tua ini pasti nggak bakal selamat. Bener, mama paling sayang sama aku. Pasti sekarang dia udah disiksa mama pakai pisau. Dipotong-potong 10 kali. Sakitnya nggak ketulungan. Percaya nggak? Siwen. Lama nggak ketemu ya? Berani ngejambak pacarku.
Ini akibatnya. Pantas. Ayo kita dengerin si tua ini. Minta ampun. Jangan gitu. Si Wen, kita ngomong baik-baik aja. Si Wen. Ternyata cara ibuku memang tidak mudah ditanggung. Si tua itu sampai ketakutan dan mulai memohon. Cara nyonya memang tidak terpikirkan oleh orang biasa seperti kita. Benar-benar tidak terduga. Jangan lepas baju si Wen. Kenapa sudah lama sekali Yang Shao belum memberitahu aku? Apa-apaan ini, kamu gila ya? Nak, apa yang terjadi di lantai atas? Kenapa sampai baju dilempar ke bawah? Bukan Yufen. Baju ini kok kayak familiar ya? Mirip baju suamimu yang lemah itu. Apa mantan ayahku? Suami kamu bercanda ya, si lemah itu. Masa bisa ada di sini? Mungkin sudah dibunuh oleh orang-orang ibunya Yang Shao. Apa-apaan Yufen? Nak, kamu bilang ibunya Yang Shao. Pada usianya sekarang dia masih berbadan bagus, berwajah cantik. Kalau ada pria yang bisa menaklukkannya, wah itu pasti luar biasa. Aduh. Kamu ngomong apa sih, mau mati ya? Aku sudah tidak sabar ingin melihat si tua itu dianiaya oleh ibuku. Yang master orang-orang di bawah masih menunggu. APA kita panggil mereka naik untuk menonton pertunjukan ini ya. Sekarang juga panggil mereka naik. Baik. Si imut ini sekarang aku akan panggil mantan istrimu dan anakmu naik untuk melihat bagaimana kamu dianiaya oleh ibuku sampai lebih baik mati. Yang master meminta kalian masuk. Aduh. Bagus, akhirnya bisa masuk. Tunggu, aku beritahu kalian. Si janda hitam ini kejam, masuk pasti tidak akan ramah pada kita nanti setelah masuk. Harus hati-hati, harus perhatikan. Jangan tidak. Kalau sampai membuatnya marah. Kita semua tidak akan selamat hari ini. Yang Shao. Mantan ayahmu sedang di dalam. Dianiaya oleh ibuku apa? Dia berani datang sendiri. Bukannya kalian ingin melihatnya mati? Sebentar lagi kalian akan melihatnya. Dia disiksa oleh ibuku sampai seperti orang yang lebih baik mati. Kalian pasti akan sangat senang. Kalau begitu pintunya harus dibuka lebar biar bisa lihat jelas. Kalau begitu tidak akan bisa senang. Ambil ini, pasti berikan ke orang ini. Ambil beberapa foto, keluarkannya cepat. Oke, 3, 2. Ayah. Bukan kamu, kenapa kamu tidak apa-apa? Apa yang terjadi, nak? Aku tidak salah lihat kan? Mereka ini sedang apa? Bagaimana mungkin? Ibu satpam brengsek ini. Kenapa tidak ada apa-apa dan kalian juga? Ini sedang apa? Dia yang memaksa kamu ya? Bukan, ini semua salah paham. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Yang Shao, kamu cepat jelaskan aku, ini banyak yang tidak berguna. Kenapa tidak ada apa-apa ibu? Bukannya kamu Black Widow, apa yang sebenarnya terjadi? Dan kamu jauhi ibuku. Awas aku bunuh kamu. Dia Black Widow. Mereka. Aku izinkan mereka masuk bodyguard. Usir mereka keluar. Pergi cepat, pergi cepat. Pergi. Nak, kamu baik sekali sama pamanmu. Kamu tidak tahu. Ibu, dia cuma satpam brengsek. Kamu gila ya? Nak, kamu berani ya? Bagaimana bicara sama orang yang lebih tua? Satpam brengsek, kamu tunggu saja. Aku pasti bunuh kamu. Tuan muda.
Jiang Wo anak ini terlalu tidak patuh. Sudah rusak semua. Anak-anak emosinya besar. Sebentar lagi akan baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Bukan Si Wen. Aku sudah punya pacar, kita seperti ini tidak pantas. Aku malam ini ada urusan. Aku duluan ya. Jiang Wo. Pak Chen, saya datang hari ini untuk membawa anak angkat saya untuk meminta maaf kepada Nyonya. Anda bisa membantu kami menyampaikannya. Ya? Tidak perlu meminta maaf, Nyonya bilang dia lelah. Anda bisa pulang, Pak Chen. Anak, apa yang terjadi? Ayahmu yang lemah ini hubungannya dengan Black Widow. Sepertinya cukup baik. Saya tidak percaya. Sebuah satpam kotor apa haknya untuk mendekati Black Widow? Siapa yang percaya kalau dikatakan, saya tahu Black Widow? Black Widow, kalian tahu apa artinya? Saya dengar mereka bilang, Black Widow ini setiap beberapa hari akan mencari beberapa pria kuat untuk melayaninya. Setelah bosan, pria ini akan tiba-tiba menghilang. Ayah, kamu bilang ini benar. Sebenarnya ini cukup baik. Akhirnya bisa melepaskan diri dari orang tua ini. Kamu memikirkan apa? Tidak memikirkan apa-apa. Jangan bohong, kamu pasti memikirkan. Om itu kan tidak terpikir. CEO wanita yang dingin seperti gunung es suatu hari akan memikirkan seorang pria. Jangan main-main tapi serius. Saya pikir-pikir lagi, saya rasa Om ini orangnya baik, kalau bisa menikah dengannya. Menghabiskan sisa hidup sebenarnya cukup bagus juga. Kamu serius? Tidakkah kamu merasa Om ini orangnya baik? Memang benar, meskipun dia sudah agak tua. Tapi hanya karena hari ini dia berani melindungimu menahan amarah Black Widow. Itu menunjukkan dia seorang pria sejati. Entah apa yang sedang dilakukan Om sekarang. Memikirkan saja tidak ada gunanya. Telepon saja, panggil dia datang. Jangan telepon, berikan jangan telepon. Halo. Om ya. Saya dan Wanro sedang makan di Jalan Qianjin. Mau datang? Dua cewek cantik mau minum bareng nggak? Lo ngapain? Lepasin gue. Berani banget ya sama gue. Lepasin. Lo ngapain sih? Ngeganggu abang gue nih. Cewek emang nendang ya? Cewek santai aja dong. Ayo minum bareng sama kakak-kakak. Jangan deket-deket, kalau lo deket gue lapor polisi. Lapor polisi. Lapor apa sih? Ayo bareng-bareng. Kita sayang sama lo kok. Jangan deket-deket. Jangan melawan. Abang, Cepet pergi. berani mukul gue, kejar mereka. Cepet lari. Jangan lari. Cepet lari. Berhenti, jangan lari. Wanro, Jangan peduliin gue, cepet lari. gue nggak bisa ninggalin lo. Lo buruan lapor polisi, kalau nggak malam ini kita nggak bakal bisa lolos. Cepet pergi. Jangan lari. Oke, lo harus bertahan ya. Jangan lari. Jangan deket-deket. Kenapa lo nggak lari lagi? Berani mukul gue hari ini, gue pasti bakal bikin lo sengsara. Jangan. Berhenti. Om. Kalian udah melanggar hukum. Kalau kalian nggak pergi sekarang, jangan salahin gue nggak ngasih ampun. Wah, om-om kampungan dari mana nih? Datang ke sini buat ikut campur. Peringatin lo, cepetan pergi dari sini. Udah tua banget masih aja mau main-main. Pahlawan penyelamat cewek cantik ya, oke deh. Pahlawan penyelamat cewek cantik, teman-teman kejar mereka. Om.
Pergi. Atau jangan salahin gue nggak ngasih ampun. Gak apa-apa kan? Om, wajahmu. Gak apa-apa om, udah jadi satpam beberapa tahun ini. Gak sia-sia. Om, makasih ya. Sedikit sakit tahan ya. Sudah dioles. Sudah capek ya, aku duluan ya. Om. Ada apa? Om, kita menikah yuk. Oke pria, mendekatlah. Ayo 3 senyum. Gak nyangka di usiaku yang sudah tua ini bisa menikah lagi. Xiaoro, kamu yakin? Gak perlu dipikir-pikir lagi. Gak perlu om. Aku udah mantap sama kamu. Oh ya, kayaknya kamu belum bilang ke orang tuamu ya? Iya, gini aja. Besok kamu ikut aku ketemu orang tuaku. Cepet banget apa enggak? Agak terburu-buru. Nggak kok, orang tuaku baik-baik. Kalau gitu besok ketemu ya. Pak Zhang, apa kabar? Saya Direktur Bank Linceng Anda. Panggil saja saya Xiaolin. Tabungan Anda tahun ini di bank kami mencapai miliaran. Anda adalah pelanggan VIP paling terhormat. Kalau ada apa-apa silakan perintahkan saya. Begini saja baik. Xiao Fan, Xiao Cheng. Kak, Duduklah. Kak, aku nggak ngerti, kamu kan si cantik nomor 1 di Jiangcheng. Idaman banyak pria. Kenapa kamu sama satpam jelek itu? Malah sudah nikah dengannya. iya kak, kamu bilang apa kamu? Ada apa yang dia pegang kalau dia berani and cam. Aku bakal pukul dia. Nggak. Dia baik kok sama aku. Juga tulus. Baik apanya, dia cuma satpam jelek. Gajinya cuma 1.000 sebulan malah udah dipecat. Kamu bilang apa dia pantas sama kamu? Apa satpam jelek itu kan kakak iparmu? Tunggu sebentar, tunggu dia datang, kalian akan tahu. Dia bahkan membawa hadiah untuk kalian. Kak, jangan bercanda. Dia cuma satpam, bisa bawa apa lagi? Kalau dia berani bawa hadiah, aku akan buang hadiahnya ke tempat sampah. Benar. Kalian berdua. Xiaoro, aku datang. Paman jangan takut, aku perkenalkan. Ini adik-adikku Jiang Fan dan Jiang Cheng. Cepet panggil kakak ipar. Benar-benar satpam, kenapa dia bisa jadi kakak ipar kita? Kak, katanya dia bawa hadiah juga ya. Tapi lihat dia datang dengan tangan kosong kayak pengemis. Nggak ada bedanya. Xiao Cheng. Kamu Xiao Cheng ya? Aku dengar dari kakakmu, kamu sejak kecil punya mimpi jadi putri. Ingin tinggal di kastil. Ngapain kamu ikut campur? Kak ngomong apa aja. Gak apa-apa, ini bukan hal yang memalukan. Sama Paman Zhang gak usah sungkan aku datang kali ini. Buat kasih kamu kastil gimana? Kamu kasih aku kastil. Kamu satpam, kamu nganggap adikku seperti anak kecil ya, kasih dia kastil mainan. Bisa bikin dia senang. Kamu gila ya. Yang aku kasih bukan kastil mainan. Tapi kastil di Prancis. Kastil Bataille ini. Lihat. Lihat apa kalau kamu cuma ngomong nama? Mungkin aku percaya kastil Bataille. Prototipe dari istana Versailles. Kamu satpam meskipun punya uang nggak akan bisa beli. Gak, ngapain aku bohong. Nona Jiang, tiba-tiba ada warisan di luar negeri atas nama kamu, kastil Bataille di Prancis. Apa? Ya ampun, ini benar-benar nyata.
Ini benar-benar kastil. Unik di dunia, aku mau langsung posting di media sosial biar teman-temanku iri. Xiao Cheng, gimana sekarang, percayakan? Percaya kakak ipar. Kamu benar-benar keren. Keren apa ini barang? Kita nggak tahu ini beneran atau nggak lagi pula. Kita tidak bisa membedakan apakah kamu sedang memainkan kita atau tidak. Kamu Xiao Fan, siapa yang menyuruhmu bicara seperti itu? Tidak sopan. Kak, aku ini demi kebaikanmu. Kamu di hatiku adalah dewi yang paling sempurna, kamu tidak boleh terperdaya olehnya. Kamu pasti Xiao Fan kan? Jangan buru-buru, kamu juga ada bagiannya. Aku dengar dari kakakmu sejak kecil. Kamu suka segala macam pesawat dan model pesawatnya. Bisa kamu hafal di luar kepala gimana Paman Zhang kali ini? Mau kasih kamu pesawat pribadi gimana? Kamu ini orang tua bangka. Tidak punya pekerjaan, kamu mimpi apa? Satu pesawat pribadi itu angka yang fantastis. Belum lagi biaya perawatannya. Sangat mahal sekali kamu. Jangan bohong padaku kamu. Baiklah, asal sudah selesai sudah dipindahkan atas namamu. Coba kamu cek. Kamu menganggap aku bodoh, kali, lihatlah. Letakkan itu. Ada apa, Tuan Muda? Pihak bandara memberitahu kamu ke bandara untuk menerima pesawat pribadi model Airbus A380 edisi khusus. Pesawat pribadi apa? A380 edisi khusus itu yang bisa sesuai dengan kebutuhan pelanggan melakukan kustomisasi menyeluruh. Memiliki tata kabin bertingkat, ada kolam renang, dan pusat spa, pesawat pribadi terbesar di dunia. Ini kamu sudah cek benar belum? Tuan Muda sudah memverifikasi pesawat, sudah dipindahkan ke nama kamu, sekarang sedang parkir di Bandara Internasional Jiangcheng. Ini beneran atau tidak pesawat pribadi? Ini pesawat pribadi pertama dalam hidupku, dan itu yang terbaik di dunia. Pesawat pribadi terbaik. Kakak ipar, mulai sekarang kamu adalah kakak ipar sejatiku. Barang semahal itu kamu bilang beli ya beli. Kamu benar-benar kaya raya, kakak ipar. Kalian berdua ini bagaimana tadi bilang? Tidak peduli bawa apa kalian akan buang ke tempat sampah. Kenapa tidak dibuang? Kak, tadi kan cuma bercanda. Kakak ipar tampan, gagah, rupawan, dewasa dan stabil, benar-benar pasangan yang sempurna untukmu. Bahkan jika aku tidak mengakui kakakku, aku akan mengakui kakak iparmu. Benar, siapa yang berani menyuruh kakak iparku pergi? Aku yang pertama tidak setuju. Sudahlah, jangan banyak bicara, ngomong-ngomong. Di mana ayah dan ibu? Ayah dan ibu sedang tidak baik-baik saja, mereka di kamar tidur. Kenapa mereka tidak bahagia? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Begini, baru-baru ini Ban Jiangcheng, Presiden Besar Lin Cheng, datang ke Jiangcheng, ayah kita. Selalu ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Tapi selalu gagal, bagaimana mungkin suasana hatinya bisa baik? Maksudmu Presiden Besar Xiaolin itu? Xiaolin. Apa yang kamu bicarakan? Dia adalah presiden besar dari Ban Jiangcheng. Seorang tokoh besar dengan kekayaan melimpah. Apa-apaan ini, Xiaolin? Oh begitu. Ayah kita hari ini juga mengundang putra bungsu keluarga Li. Li Jun, kabarnya keluarganya sudah menjalin hubungan dengan Presiden Besar Lin hari ini sepertinya. Li Jun juga datang. Xiaoro, siapa lagi Li Jun ini? Li Jun adalah kakakku. Teman kecil yang tumbuh bersama. Dan sekarang menjadi pasangan pernikahan yang dijodohkan. Tapi kakakku tidak menyukainya, hanya saja. Keluarga Li mereka telah menjalin hubungan dengan Presiden Besar Lin. Jadi ayahku mulai memperhatikannya. Apa zaman sekarang masih mempraktikkan hal-hal seperti ini? Nanti aku akan bicara dengan ayahmu, pernikahan paksa tidak bisa diterima. Ayah ibu. Duduklah. Silakan duduk kamu. Kamu Han Jianguo kan? Bolehkah aku bertanya kamu? Berapa usiamu? Di mana kamu bekerja? Aku bekerja sebagai satpam. Baru saja dipecat, adapun umurku. Lahir tahun 77. Sio ular. Lahir tahun 77 ayahku. Lahir tahun 78 Sio, kuda kakak ipar. Kamu satu tahun lebih tua daripada ayah ya? Tak heran ayah dan ibu kita terlihat begitu muda. Benar sekali. Apa? Kamu memanggil siapa ayah dan ibu? Tidak perlu terlalu sopan, tidak perlu memanggilku kakak. Kita bicara sesuai posisi masing-masing, mulai sekarang aku akan memanggilmu ayah dan ibu. Jika kalian merasa canggung, cukup panggil aku Tua Zhang. Tua Zhang. Sudah cukup berisik. Ini benar-benar keterlaluan. Jiang Wanrou, kamu bilang kamu menolak Li Xiao. Katanya kamu mau cari yang kamu suka. Ini yang kamu cari calon suami ya? Ngapain sih? Ayah. Jangan panggil aku ayah, si Zhang. Jangan pura-pura baik.
Aku kasih tahu aku udah nemuin calon menantu terbaik buat anakku. Jangan harap dia lebih baik 100 kali lipat darimu. Ayah, aku nggak suka Li Xiao. Aku suka si Zhang, dia ngerti aku sayang aku. Lihat deh, lihat anak macam apa yang kamu besarkan. Anak kamu gila ya? Dia cuma mantan satpam tua. Kamu mau apa darinya apalagi? Dia lebih tua setahun dari ayahmu. Kamu kurang kasih sayang ayah ya? Mama, aku udah yakin. Aku beneran suka si Zhang. Baiklah. Mari kita kesampingkan dulu usianya. Si Zhang anakku Jiang Wanrou. Bukan cuma muka keluarga Jiang, tapi juga CEO grup Jiang. Yang punya aset miliaran, kamu pantas enggak? Ayah, sebenarnya kakak ipar juga lumayan kaya. Pergi sana, jangan bikin ribut. Dia cuma satpam tua. Mau kaya apa? Ya cuma kamu orang tua bangka. Aku kasih tahu kamu kerja seumur hidup. Sepotong batu bata rumah kami aja nggak mampu kamu beli. Apapun yang dipikir anakku dengan usiamu. Mau makan rumput muda ya jangan mimpi. Mama, kamu keterlaluan. Jangan keras kepala, pria ini kasih kamu. Minuman apa sih? Aku udah bilang kan kalian tenang aja. Aku pasti bakal baik sama Xiaoro. Orang tua kamu sombong banget ya. Li Xiao, Anda datang. Siapa dia? Dia itu Li Jun. Hei, orang tua kamu ya yang sama tunanganku. Bermasalah ya berani ganggu wanita aku. Kamu tahu aku siapa aku? Adalah pewaris grup Li. Grup Li. Gak pernah dengar. Orang tua kampungan nggak tahu apa-apa. Li Grup kami adalah perusahaan dengan valuasi tertinggi di Jiangcheng. Beberapa waktu lalu bank terbesar di Jiangcheng, Presidir Lin, sudah menjadi mitra kami. Minggir-minggir. Li Xiao, maksudmu keluarga Li sekarang mitra sama Presidir Lin ya? Ayah mertua, tenang aja asal Xiaoro nurut sama aku bakal minta Presidir Lin ngebantu kalian dikit-dikit. Wah, Li Xiao sekarang udah nyambung sama Presidir Lin. Berarti keluarga Jiang bakal langsung melesat ya? Li Xiao, keluarga Jiang kedepannya harus banyak dibantu sama kamu ya. Ayah kita udah lama pengen nyambung sama Presidir Lin. Pengen bikin keluarga Jiang langsung melesat sekarang. Li Jun udah resmi jadi menantu emas kita. Oh gitu ya, kakak ipar kita sebanyak apapun uangnya nggak bakal bisa ngalahin Presidir Lin. Jadi intinya kalian cuma pengen kerja sama-sama Xiaolin ya? Kerja sama ya? Kurang ajar siapa lo? Berani-beraninya nyebut Presidir Lin kayak gitu. Jiang Wanrou, aku kasih tahu ya. Cepat-cepat putusin hubungan sama orang tua kampungan ini. Barusan kan kamu dengar Li Xiao sekarang udah mitra sama Presidir Lin, keluarga Lin. Cuma mau menantu kayak Li Xiao. Ayah, aku bukan alat kawin kontrak. Aku nggak mau nikah sama orang yang nggak aku suka, dan kemarin aku udah nikah sama Lao Zhang. Apa-apa? Kamu. Dasar anak kurang ajar nggak tahu diri. Sekarang Li Xiao udah nyambung sama Presidir Lin. Presidir Lin bisa bantu keluarga kita sebesar apa orang tua kampungan itu. Nggak ada apa-apanya, kamu nggak tahu untung. Udah deh. Orang tua kampungan denger nggak? Kalau tahu diri cepat-cepat minggir. Hei Xiaolin ya. Aku di villa keluarga Jiang. Ayah mertuaku pengen ketemu kamu. Cepat-cepat kesini ya. Kakak ipar kamu bukan cuma kayak jaringanmu juga luas banget. Masih kenal sama Direktur Lin ya? Si tua ini bener-bener sok tahu. Baru dengar namanya dari kita langsung main peran. Sebut aja Xiaolin di seluruh negeri, siapa yang berani manggil begitu? Direktur Lin, kayaknya kamu lagi nyari mati ya. Oke. Aku segera ke sana. Tenang saja. Gas cepat ke rumah Jiang. Jangan bikin Tuan Sang nunggu lama kalau bicara baik. Kamu ini cuma orang tua brengsek kalau bicara buruk. Kamu ini siapa sih berani kenal sama Direktur Lin? Orang tua brengsek kenapa? Siapa yang gak punya 1-2 teman kaya? Benar kan? Kamu tahu nggak Direktur Lin paling benci apa? Orang yang pura-pura kenal sama dia. Kamu ini lagi nyari mati. Om, Direktur Lin ini kekuasaannya besar sekali. Kalau dia tahu kamu asal nyambung, akibatnya nggak bisa dibayangkan. Gak apa-apa. Sudahlah si tua.
Kamu kan cuma mau uang. Jauhin Wanro kita ini 50 juta. Ambil uangnya dan pergi dari sini. 50 juta zaman sekarang masih ada. Yang ngasih uang sebanyak ini dermawan banget. Makan enak malam ini biar sehat. Om, ini waktunya. Kamu masih bercanda. Kamu ini pura-pura atau beneran bodoh? Aku bilang ambil uangnya. Dan pergi sekarang juga. Kalau gitu uangnya nggak usah boleh kan? 50 juta kaya mendadak. Aku kasih tahu. Nggak mau juga nggak bisa aku. Sebagai pewaris grup Lee. Ngehabisin orang tua kayak kamu itu gampang. Orang patahin kakinya. Aku lihat dia mau pergi nggak hari ini. Kayaknya yang harus dipatahin kakinya itu kamu. Lin, Direktur Lin, kenapa? Jangan-jangan kamu salah orang. Kenapa kamu mukul aku? Dia tuh si tua ini. Sebut-sebut Xiaolin, dia sama sekali nggak menghargai kamu. Dan dia juga rebut pacarku. Apa kamu berani sama Tuan Zhang? Apa kamu berani sama Tuan Zhang? Mencuri wanita. Atur batalkan semua kerjasama dengan Ban Jiangcheng. Dan grup Li Dan. Dalam 10 menit. Buat grup Li bangkrut. Apa Direktur Lin? Jangan. Apa-apa yang sebenarnya terjadi? Saya juga tidak tahu Tuan Zhang. Saya sudah bilang, Anda adalah klien terbesar saya. Berani ada yang tidak menghormati Anda. Kami akan membantu menyelesaikannya. Baiklah. Direktur Lin, apakah Anda salah orang? Dia hanya seorang penjaga gerbang. Kenapa Anda begitu hormat padanya? Anda benar-benar mencari mati. Saya sudah bilang. Dia adalah klien terbesar. Ban kami hanya dari akun tabungan pribadinya. Adalah uang tunai miliaran. Berani Anda bicara macam-macam di sini. Miliaran. Wow, miliaran. Kakak ipar Anda benar-benar hebat. Paman, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Zhang. Saya buta. Tolong maafkan saya. Minta maaf pada saya untuk apa? Saya hanya seorang penjaga gerbang. Orang tua yang tidak berguna. Paman Jiang, tolong bantu saya meminta maaf Paman Jiang. Pergi sana sekarang. Ini zaman apa? Orang-orang memperjuangkan kebebasan dalam cinta dan pernikahan. Perjodohan Anda itu adalah hal yang feodal dan busuk. Sudah tidak berlaku lagi. Benar-benar kalau Anda berani mengganggu anak saya lagi. Hati-hati saya patahkan kaki anjing Anda. Anda kalian bawa dia pergi. Agar tidak mengotori tempat ini. Jangan Direktur Lin. Direktur Lin, Tuan Zhang, Paman Jiang. Pergi Tuan Zhang. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu kerjasama Anda. Baik, pergilah. Aduh, menantu yang baik. Jangan bergerak, aduh. Lihat-lihat dia dan Wanro kita. Makin dilihat makin cocok sebagai pasangan suami istri, cocok banget. Benar-benar jodoh yang ditakdirkan, lihatlah. Iya, besok. Aku akan langsung menggelar pernikahan untuk kalian berdua. Lau Zhang, maksudku menantu. Malam ini jangan pulang dulu. Aku akan menambah bantal di tempat tidur putriku Wanro. Untukmu. Ayah, jangan ngomong lagi. Iya Kak Ipar. Kalian berdua jangan sok-sok malulah. Iya dong Kak. Pria sebaik kakak ipar. Jangan sampai dilepas begitu saja. Cocok banget sebagai pasangan suami istri.